itu tangga. Oh, beda ya? Oke. Nah, Ya. terus kalau apa tuh? Itu bukan yang main apa band, ada albumnya kok. Oh, Tangga in the Back. Enggak. Bukan. Enggak. Ya, silakan. Ini luar biasa. Apa sih? Ya ini tadi. Tuh. Kok bisa begitu ya? Selamat datang dulu. Iya. Balik nyambung. Aduh. Di channel ini dengan saya Abram, dia Alam. Oke, balik nyambung di channel ini. Saya Alam, dia Abram. Kami beda tahun. Kami beda tahun. Oke. Kemarin sempat kepikiran apa? Lapar. Asal muasal kata. Tar dulu, itu harusnya jatahku. Lapar. Kepikiran gara-gara di sini nih ada setoples kacang karena ada yang bawain oleh-oleh dari Bali gitu kan. Jadi ada setoples kacang, terus tiba-tiba kepikiran kita nih, kenapa kalau misalnya ngobrol gitu kan, ngobrol tapi dia dicuekin, itu kok istilahnya wah dikacangin. Kenapa tuh? Kan dikacangin. Kenapa? Lagi makan kacang. Iya, kenapa? Dicuekin itu dikacangin. Gak ada waktu denger lu. Enakan makan kacang. Ya udah, gue yang makan. Ayo. Pertanyaan. Kenapa dikacangin? Untuk apa? Konteksnya. Istilah. Kalau lu lagi dicuekin, itu kok orang bisa-bisanya bilang, wah, gue dikacangin nih. Kalau gue kasihkan makan kacang. Iya, tapi kan sebenarnya Nggak, jadi gini, bayangin situasinya. Lu lagi, misalkan ya, lagi nonton film. Sambil makan kacang. Asik nih, sebelah lu ada entah partner lu apa temen, ngajak ngobrol. Biasanya kalau cuma nonton, kita masih bisa denger. Tapi begitu ini, udah nonton, makan kacang, udah nggak kedengeran tuh. Fokusnya udah situ sama kacang. Nggak bisa berhenti nih, karena kacang kan punya hukum kan? Ada hukum kacang. apa tuh? Kalau belum habis nggak bisa berhenti. Kalau belum habis nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti makan. Emang sedahsyat itu kacang bikin lu fokus untuk nggak bisa ngapa-ngapain selain ngabisin tuh kacang. Oke. Jadi kalau lagi makan kacang, ada yang ngajak ngobrol, beli kacangnya enak banget, siap-siap lu dicuekin, dikacangin. Kasih Jadi kan? karena itu. Iya, karena nggak ada waktu selain nikmatin kacang itu. Kenapa nggak dikuaciin? Karena nggak senikmat kacang, lu effort banget, gini terus ya biasa aja gitu. Kenapa nggak dipizzain? Udah nggak makan pizza sambil ngobrol, tapi lu makan kacang sambil ngobrol nggak enak, coba. Jadi itu kan remah-remahnya di dalam, terus dia kan butuh, dia ada effort ya di dalam tuh, kacang kepecah-pecah, nyangkut, belum lagi yang nyangkut di gigi sini, nyangkut di gigi sono. Terus kenapa nggak diboluin? Lu makan bolu, pengennya minum, Ya kan kering kan? seret. Tapi lu tetap bisa fokus sama yang lain. Setelah minum dijawab. Maksudnya durasinya itu pendek, untuk fokus makan yang lain tuh nggak terlalu panjang. Tapi kalau udah makan kacang sampai habis, kalau belum habis, lu nggak bisa. Atau minimal kenapa nggak dipopcornin? Popcorn jagung muda ya? Jagung. Nggak mudah. Belum tentu mudah ya, karena Jagung meletus, jagung iya, popping.
Kopi. Kayaknya efeknya makan popcorn sama kacang menurut gua. Ya kan? Susah berhenti juga kan? Kecuali lu udah jadi batuk gara-gara kulit-kulitnya jagung yang udah mulai nyangkut di tenggorokan, lu batuk-batuk akhirnya lu kalau di berhenti, luar kan? negeri itu makannya popcorn, kalau di kita kacang. Itu sebanding tuh kayaknya. Tapi di luar negeri juga kalau dicuekin nggak bilangnya popcornin kok. Nah, karena mereka Nggak mungkin dia yang bilang, why you are popcorn at me? Kan enggak. Kalau ini berarti murni dari Indonesia nih. Dikacangin murni dari kita. Murni dari Indonesia. Yang emang orang kita itu kan nggak bisa, maaf ya, ini gue sering bahas nih sama beberapa teman, sama orang deket gue juga. Orang-orang kita tuh jarang bisa fokus menikmati terus tanpa diganggu atau mengganggu. Benar. Sering kan di Indonesia, kita di sini lagi nonton apa, terus temen lo komen lah, apalah, nanya lah ini Tentang film padahal yang kita tonton. film yang sama-sama lagi ditonton. Harusnya kan ya kita nonton aja, nggak usah komen dong. Iya, itu sering banget terjadi yang tiba-tiba dia nanya, ini ceritanya tentang apa sih? Ya nggak tahu kan, kita baru nonton. Terus kok gitu, ya ampun. Kan dia ganggu ya. Nah, gua nggak yakin kalau itu terjadi di luar. Kita nonton ya udah nonton. Iya kan? Jadi nggak banyak yang minta perhatian lain ketika kita sedang fokus nonton dan sambil makan popcorn kalau di luar. Tapi kalau di Indonesia lu sambil makan kacang lagi nonton, tetap nggak bisa nahan untuk nanya, untuk ngobrol. Akhirnya ya gimana? Gue lagi fokus di sini, kok disuruh pecah ke situ? Di mana-mana yang namanya fokus tuh satu, nggak ada fokus tuh dua. Fokus satu ya. Tapi gimana dengan proyektor? Bisa 3. Kan fokus. Beda dong, tapi tetap yang ditampilin satu. Satu dong yang ditampilin. Ya kalau 3 proyektor, tampilannya 3. Tapi untuk menampilkan hal yang sama kan, menceritakan satu kesatuan. Iya. Ya, karena gini, kalau ini logika ya. Kalau ada orang yang bilang, maaf ya. Belum tentu lu. Enggak, taruh gini. Belum tentu. Yang nonton tuh bisa aja Tika, jadi lu Tika, lu Satrio, lu Ino. Belum tentu Gika yang nonton. Masa logika? Iya, bukan Gika yang itu. Oh, bukan. Ini logika. Ini logika warung Indomie itu. Banyak yang nggak tahu. Itu aja yang di sini aja. Oke, gua akan spill satu tempat. Kalau lu jalan kaki dari mana? Atau lu jalan menuju UI, pengen jalan kaki itu. Kukusan. Ya, Kukusan sana. Itu ada, lo akan melewati warung Indomie. Judulnya itu warung Indomie. Tulisannya cuman nama warungnya Logika. Waktu itu lagi tutup waktu gue jalan ya. Sampai gue balik pun, gue lewat, pintunya kebuka dikit. Sementara orang lain juga udah buka. Dia doang nih masih, gue ini ngapain sih dia pakai bahasa Logika? Gue kan jadi kebayang ya. Apakah ya di mindset gue langsung kebayang misalkan gue pesen gitu kayak Indomie dong 1. Dia akan nanya alasan lu dulu sebelum dia bikinin. Alasan Anda apa pesen Indomie sama saya? Lu jualan, warung lu buka. Oke, baru dia bikinin. Kopi dong 1. Kenapa Anda pilih kopi? Tapi itu cuman mungkin bayangan karena gue coba lihat kok ada Indomie judulnya dikasih nama Logika. Mungkin karena apa semua yang pengen lu pesen lu harus logis, harus punya alasan. Kalau yang punya warung mungkin ngelihat atau nonton channel ini itu yang jelas. Tolong jelasin di mention aja. Di komen kita. Di komen bisa dijelasin. Kenapa namanya Logika? Warung Logika. Atau udah nggak punya nama lain atau apa? Kita siap bantu cari nama. Karena ya
agak Itulah panjang mikirnya gue jadinya. indahnya sebuah nama gitu ya. Iya, Dalam panjang artian gue yang mikirnya. apa? Ini ada banyak cerita nih tentang nama, ya kan? Contoh, gue punya teman, itu namanya Yuni. Oke. Gue pikir lahirnya di bulan Juni, ternyata lahirnya di Februari. Oke, teman gue, anaknya Septi. Akhir Bulan September, gue udah siapin dong mau beli kado. Gue tanyain, anak lu lahiran apa ulang tahun bulan ini ya? Enggak, dia lahirnya bulan April kalau nggak salah. Loh, kok namanya Septi? Terus jawaban dia, ya biar Septi aja hidupnya. Oh, terencana. Berarti dia bukan korban pengaman bocor dong? Kan, justru malah biar Septi. Safety. Nah, jadi ada banyak nama yang agak-agak kita sok-sokan menebak gitu ya, ternyata nggak ada hubungannya. Tapi gue inget film, lo kalau pernah nonton film terkenal nih sekarang di banyak yang bahas. Ini keren, karena filmnya keren sih emang. Judulnya Wednesday, Rabu. Iya, dia dikasih nama Wednesday. Itu kan ada di apa? Dikasih nama Wednesday. Channel berbayar itu ya. Iya, dikasih nama Wednesday. Pas ditanya, dia kan serial kan. Pas ditanya ternyata dia lahirnya Jumat, Friday. Iya, terus kenapa? Kenapa? Ya karena nyokapnya seneng. Lagi sama seneng hari Rabu itu. Jadi terinspirasi dia itu dia pengen kasih nama Wednesday. Jadi nggak ada hubungannya sama fakta dia lahir di kapan. Nggak ada, cuma kesukaan aja. Nggak ada hubungannya sama sekali ya. Tapi lebih karena kesukaan. Betul. Betul kan? Lebih karena kesukaan apa orang tuanya suka ini, kasih nama itu. Sama, gue inget kok dulu pernah ada, nggak atau bener apa salah ya. Tapi ini di sharing di grup WhatsApp ya. Tahu-tahu ada yang sharing itu tuh KTP itu, namanya presiden. Iya ada itu. Dapat juga. Dulu tuh heboh banget. Padahal dia bukan presiden. Bukan. Ya udah, sesimpel just a name. Orang tuanya pengen dia jadi presiden atau gimana? Ya minimal berdoanya jadi presiden apalah, presiden BEM. Oh, bisa dong, bisa, presiden BEM. Sama yang lagi heboh ini kan yang orang Indonesia jadi presiden BEM di Universitas Columbia itu ya. Oh ya? Oh, itu heboh. Itu emang ya salut ya. Kalau gue sih salut banget sama dia. Karena dari keluarga yang ya seadanya gitu kan, justru dia mencari beasiswa di Indonesia nggak dapat, malah dapatnya di luar, dan prestasinya dia sekarang udah jadi presiden BEM. Oh. Gitu. Terus seperti biasa ya, begitu berprestasi di luar diakuin di sini. Oh, gitu. Nah, yang tadinya nggak mau support di sini, mendadak full support dengan sedikit penyesalan gitu. Tapi ya itu. Bahasa gue udah kayak anak Jakarta Selatan, penyesalan. Kayak anak selatan ya. Anak selatan ya. Padahal kan timur. Iya sih. Tapi nggak apa-apa. Tanpa kita sadarin sebenarnya orang timur itu harusnya menjadi kakak kita karena dia yang nerima matahari duluan dibanding kita. Oke. Ya, Duluan itu, panas. Itu pesan dari almarhum Glenn. Iya. Oke. Gitu. Harusnya kita manggil kakak ke orang timur itu. Kakak. Karena dia nikmatin matahari duluan sebelum kita. Oke. Gitu. Kakak matahari. Gue takut larinya ke itu matahari udah beda lagi. Ntar. Jangan ya. Matahari. Ya. Yang pasti mataharinya di sini nggak ada diskon. Bener dong. Banyak yang udah tutup juga. Hah? Masa sih? Iya. Masa? Baru setengah 8. Sebentar lagi. Kita tadi tuh lagi bahas apa? Kaca. Popcorn. Kacang. Budaya kan popcorn. Ini dalam artian istilah ya, istilah sebuah produk. Ya kan? Ya otomatis terkait dengan penamaannya produk. Nah makanya tadi agak lari ke menamai seseorang nama-nama. Terus jadi keinget kalau di Jawa itu biasanya kalau dicuekin itu apa istilahnya?
nengke. Hah? Di nengke. Nengke. Nah, Nengke. nah, Oke, itu artinya dicuekin. Tapi dibiarin. itu dibiarin. Tapi itu dalam artian yang bahasa normal kah atau slang? Kalau dikacangin itu kan istilahnya bukan Slang. bahasa normal, Itu itu kan slang. slang kan. Ah, Kalau nengke ini slang juga apa normal? nggak tahu ya. Slang pernah pakai itu nggak ya? Gue nggak tahu deh. Kacangnya juga kayak slang nggak pernah pakai kata itu. Dia Ya. lagu-lagunya gue belum pernah dengar. Memang enggak, ya ampun, itu slang yang, slang. aduh, Di nengke. yang ini kan, yang vokalisnya tua itu kan. Tua. Loh, di mana-mana kakak pasti lebih tua dong. Oh, Benar nggak? dia matahari. Dia matahari. Enggak, dia dari timur. Loh, nggak salah dong. Yang namanya dia kakak matahari. Tetap dah lah. Yang kakak itu kan lebih tua. Kecuali kalau buat yang tetangga kita itu kan nyebutnya yang paling tua pasti bapak. Iya. Nah. Serumah yang paling tua bapak. Oh iya, tapi ini bersaudara. 4 orang bersaudara. Yang paling tua siapa? Ya bapak. Pak, karena yang di rumah itu paling tua bapak. Betul. Ya nggak salah sih. Iya, cuma dia nggak bisa ini apa tuh nggak tahu. Dia justru mau jadi tamu spesial di warung Indomie Logika mungkin. Karena berpikirnya terlalu logik ya. Iya. Itu. Mungkin. Tapi Udah ada. Balik ke Udah, itu kalau kacang di kacang. Kacang udah Kacang selesai ya. ya? Intinya Tapi kan kacang belum. tuh dicuekin. Sebenarnya ada yang lain selain dikacangin, dianggurin. Lah itu maksudnya apa? Anggur. Dianggurin. Apa karena kebanyakan minum anggur terus teler akhirnya diem aja? Ini minuman anggurnya apa buah? Kita Nah ngomong. itu yang nggak tahu. Kalau buah itu kenapa? Kok dibilangnya gue dianggurin aja. Dianggurin ya. Belum lagi ntar kalau misalnya Ino sama pacarnya pergi ngajak Satiori, ya kan? Terus tiba-tiba dia lagi enak pacaran, Satiori dicuekin, terus bilangnya, anjir, kemarin gue jalan bertiga sama pacarnya Ino, gue dinyamukin. Ada lagi istilah kayak gitu. Dia dianggap nyamuk. Ya nggak ngerti kenapa istilah-istilah kayak gitu tuh ada. Misalkan contoh ya, tapi misalkan contoh, terus contoh ini gue tanya ya, Nok, waktu lu dinyamukin, lu ditepak gak? Ditepak? Kagak, plak gitu. Kecuali kotaknya ditulis nyamuk kayak gue. Nyamuk, tepak dulu ya. Oke. Tapi konteksnya sama, dicuekin, dianggurin. Nah, tapi kalau dianggurin ini bisa jadi meluasnya sampai ke pengangguran, nganggur, Karena nggak pekerjaan, ngapa-ngapain. dia nggak Kan pertanyaannya, ngapa-ngapain. kok bisa dibilang pengangguran? Apakah pedagang anggur itu diem-diem baik atau gimana? Pengangguran. Oh. Kenapa dibilang pengangguran kalau nggak kerja? Gini. Kalau gua kan jawab dulu aja ya. Iya. Kita di sini juga jawab dulu aja. Kan emang. nggak masalah kan, kita kan beda tahun pasti akan beda pendapat. Nggak. Ini gua mungkin ke bawah sama warung logika tadi. Oke. Jadi mungkin logika gua di sini bermain. Anggur itu proses ketika dijadiin dari buah jadi minuman, kan diproses, diinjek-injek itu difermentasi. Iya. Dibiarin dulu, dianggurin. Enggak mesti diinjak. Butuh waktu. Enggak mesti diinjak, giling, istilahnya digiling. Zaman dulu kalau gue lihat gua nonton di itu nat itu. Itu digiling. Nat Iya. itu lah. Nah itu emang ciri khasnya Injak sih. sama orang kita yang namanya kalau simbok jualan pakai tangan aroma itulah yang bikin kita suka. Kalau ini kaki, aroma kaki itu yang bisa mempercepat. Tapi dia sehat karena dia alkohol ya, jadi steril tetap walaupun kena kaki. Dasar buahnya kan nggak ada alkoholnya, Mas.
Tapi kan dia terfermentasi begitu Nah, dijadiin. itu kan setelah dia jadian Nah, terfermentasi, butuh waktu kan untuk disuling. menjadi fermentasi, makanya itu istilahnya dianggurin, butuh waktu dicuekin. Udah biarin dulu, anggurin aja. Terus sama pengangguran? Ya dia nganggur karena begitu proses nunggu itu kan dia nganggur, nggak dia nggak ngapa-ngapain. Udah Tapi kan selesai nih nginjek-injek, tunggu masukin drum. Kadang kan pengangguran itu bukan karena putus kontrak terus lanjut lagi di kontrak perusahaan yang sama, yang akhirnya dia nunggu dulu. Kan dari istilah nunggu dulu kan seakan-akan dia berhenti balik lagi ke perusahaan yang sama. Ini kan belum tentu di perusahaan yang sama, bisa jadi perusahaan yang berbeda. Berarti nggak bisa dia bilang nganggurin. Gini loh, itu kan cuma jadi istilah. Dia ada proses dia nggak ngapa-ngapain. Lebih ke proses nggak ngapa-ngapainnya ini loh. Nggak peduli mau tetap di perusahaan yang sama atau enggak. Terus kalau dinyamukin biye? Hah? Dinyamukin itu kurang tepat untuk gua. Kenapa? Kita kalau dinyamukin, kita pergi. Atau kita tepak. Atau kita pasang obat nyamuk yang itu juga kita bohongin nyamuk, itu bukan obat buat dia. Iya, memang bukan. Jadi itu buat kan dia. racun. Iya, kita nggak pernah nyebutnya racun nyamuk, tapi Iya, tapi kenapa semua orang bilangnya itu obat nyamuk? Kalau misalnya nyamuk kita kasih obat, ya sembuh dong dia. Malah sehat. Iya, harusnya dia. Iya kan? Dia datang gitu. Kalau dia sakit dia ke apotek beli obat nyamuk dong Iya gitu. Kan? Berarti salah kan? Bukan obat nyamuk dong harusnya. Racun nyamuk ya. Racun nyamuk. Berarti, kayak racun tikus benar. Berarti kalau dinyamukin itu pengertian dicuekin dengan kata dinyamukin itu salah. Kurang tepat. Kurang tepat ya, kurang tepat. Kurang tepat konteksnya. Berarti kalau mau yang lebih tepat atau bisa dipakai itu kayak dikacangin atau dianggurin. Oke, tapi kalau ada pendapat lain silakan loh, kita tulis di pastinya, komen. Pastinya kita kan kita menutup pendapat orang. Ya, gitu kita mencari kebenaran bersama. Mana yang lebih tepat, kata-kata sesuai konteksnya apa? Bener gitu. Terus obat nyamuk juga ternyata tuh pernyataan yang salah. Iya, itu bukan obat. Kan? Makanya kan, padahal di kaleng kemasannya masing-masing itu udah jelas mereknya apa, bla bla. Bawahnya kan anti nyamuk dan serangga. Anti loh. Anti. Bukan obat. Udah gitu nggak cuma nyamuk, kecoa bisa, semut bisa. Apaan? Enggak, takutnya ada yang keluar gitu. Kalau misalnya sampai kesebut ada yang eksis keluar, gitu ya? Kesebut langsung eksis ya? Takutnya dipanggil kayak gitu Enggak. tiba-tiba Dia kalau keluar di sini semua keluar. Gitu, selesai. Semua. Kelar. Enggak, cuma sisa satu orang sih. Si Satyori ini. Satyori. Dia masih aman. Oke. Ada satu yang belum sebut. Apa? Diapelin. Emang ada dia? Diapelin. Oh iya benar juga. Kenapa orang kalau misalnya malam mingguan itu ngapel? Apa urusannya sama apel? Ini ada. Nah itu malah Satyori bilangnya ngapel. Padahal itu kan ngepel. Itu makanya karena apel tuh buat ngepel jadinya kepleset. Enggak sebenarnya. Dia main sih. plesetan. Iya kenapa itu kalau ngapel itu kenapa? Karena itu sebenarnya Apa urusannya sama dia kaitannya apel? sama anggur. Diapelin berarti punya apel. Bukan punya. Kalau cowok ngapel cowok berarti cowok ngapel ke cewek berarti dia punya pasangan. Iya. Diapelin. Kalau dia nggak punya dianggurin. Kalau dia Intinya enggak kalau ya dia memang ada keterkaitan. ya, di jadi situ. kalau dia aktif, sekarang malam minggu nih, kita konteksnya malam minggu. Lu lagi diapelin apa lagi dianggurin? Nah, jadi sebenarnya gini ya. Ada perbedaan yang kita nggak pernah tahu sebenarnya penulisannya tuh ada perbedaan antara apel sama apel. Apel itu rutinitas yang dilakukan kalau misalnya kita kerja. Iya, bahkan itu Ya kata kan? itu resmi ada ya. Ada apel pagi. Resmi kan kata ada itu. Ini. KBBI kan? Iya, itu apel, bukan apel. Nah, penulisan di Indonesia itu nggak ada perbedaan mana apel, mana apel. Cuma pengucapan berbeda ya. Pengucapannya berbeda, gitu loh. Kalau misalnya itu dikasih kutip di atasnya itu harus dibaca nah itu kan bisa kita bedain mana apel, mana apel, gitu loh. Nah, apel yang untuk kita ngunjungin pacar di saat malam minggu itu diambil dari
apel. Oke. Gitu, karena rutinitas yang harus dijalani di hari yang sama. Gitu sebenarnya. Jadi jelas ya untuk apel itu bukan terapan dari buah ya. Bukan. Beda lagi sama ngepel, itu beda lagi. Ngepel enggak? Ini ada aja loh, tiba-tiba pas kita ngomongin ngapel dia gini-gini. Iya, waduh. Padahal dalam bahasa Inggris ya mungkin bener. Apel kan apel. Kata. Apel. Enggak, makin jauh. Enggak, udah. Ntar larinya ke Enggak, kita balikin faktanya bahwa dikacangin itu adalah dianggurin kan dari kacang aja jadi anggur, salah. Dicuekin bahasanya. Apa sih bahasa Indonesia apa sih, dibiarin? Sebenarnya sih nggak digubris kali ya. Nggak dianggap. Nggak digubris, bukan nggak dianggap. Dianggap sih. Tapi nggak. Oh, tidak ditanggapi. Ya kan? Tidak ditanggapi. Oke. Padahal kalau di Jawa ditanggap itu bikin acara lu. Iya sih. Iya, ditangkap. Tanggap apa ya? Nanggap. Iya, tapi kan artinya jadinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Enggak, bukan nangkep, nanggap. Iya, tanggap. Tanggap itu kalau dalam bahasa Indonesia resmi itu apa? Cekatan bukan? Ya, cekatan. Benar nggak? Cepat tanggap. Oke. Cekatan. Dikode sama Ino. 25 minutes. Already, oke. Sok bahasa Inggris kita lagi bahasa Indonesia, sok ngerti bahasa Inggris itu gimana sih? Tapi ini loh, maksudnya di kita ya, ini kan budayanya sekuler ya. Ya. Suku bangsa banyak. Ya, sorry nih gue agak bahasa Inggris ya, berusaha untuk menjadi kayak anak Jakarta Selatan. Budayanya banyak, bahasanya banyak, logatnya, kebiasaan satu daerahnya beda-beda. Justru itu kayak tanggap di mana jadi beda. Jadi nggak cuman lebih luas lagi, nggak cuman beda tahun, beda istilah, beda daerah, beda ini itu tangga. Oh, beda ya. Oke. Nah, terus kalau apa tuh? Itu bukan yang main apa band, ada albumnya kok. Oh, Tangga and the Bag. Bukan. Sorry bang. Tapi yang lebih berat dari tangga, tau kan? Lebih berat dari tangga. Ya banyak, mesin giling lebih berat dari tangga. Kalau enggaknya nggak ada. Tang. Enggak. Iya, lebih berat dari tangga itu. Tang lebih berat dari tangga. Tang buat perang. Oh, pakai K. Teng. Oke. Iya sih, masuk akal ya. Oke, soalnya tangga kan pakai G ya, nggak pakai K ya. Anak Jakarta Selatan. Waduh. Makanya beda tahun tuh, beda istilah. Iya juga. Bahkan tiap hari pun kita tahu beberapa budaya tuh sekeluarnya aja sebutan itu kan istilah, logat. Kayak lu tadi sempat bahas apa tadi siang, gue ingetnya. Baju lu udah diteriska belum? Nah, kayak gitu, istilah-istilah kayak gitu kan. Kalau itu kan faktor kebiasaan ya, gitu loh. Itu kan memang kayak gitu. Oh, kalau orang Betawi itu paling sering tuh ngomong setrika itu triska. Ntar kalau gue pernah. Itu maksudnya bahasa slang loh. Maksudnya bahasa slang loh kayak gitu. Sebenarnya kalau di Jakarta Betawi banyak banget bahasa slang. Iya. Gitu loh. Kayak Sri Mulat. Sedokur itu kan saudara. Itu kan sebenarnya diambilnya dari sedulur. Sedokur. Gitu loh. Bahasa slang kayak gitu banyak banget. Belum lagi Sri Mulat. Wah, itu yang lebih aneh bahasanya, nggak bisa ditebak kalau kayak gitu. Tiba-tiba bisa ngomong yang, aduh, ambune mak medunduk. Apa artinya mak medunduk? Mak medunduk. Wah, ambune mak biak.
Mak Bia tuh apa? Mak Bia. Itu ekspresi sih menurut gue. Iya. Ekspresi aja. Penyebar. Mak. Ya. Iya, Mak tapi Bia. larinya kemana? Kebetulan tanya. Mak medunduk itu artinya apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Oh, tiba-tiba. Kalau Mak Bia? Mak Bia itu efek ya, semacam efek pembuka. Mak Bia. Berarti kalau ambune Mak Bia berarti tiba-tiba suar nyengat. Ambune Mak Bia enggak ada. Enggak. Mak Bia Jadi ada. berarti gini, Mak medunduk, Mak Bia. Double. Ini kamu Ada ibu. Halo. Halo, gitu. Selamat datang. Wah, nanti kayaknya kita perlu ngundang. Iya. Ya kan sebagai Ini pembicara. Apalagi yang urusannya sama nanti biar pusing sendiri kita bahas masalah Borobudur ya. Oh iya, kita udah pernah bahas ya tentang iya. Ya, pokoknya kan? di sini banyak orang-orang luar biasa dengan talenta luar biasa, Betul. dengan imajinasi yang Suka pesen bubur yang keras. Hah? Pesan bubur. Oh, bukan imajinasi, itu harusnya halusinasi. Halusinasi harusnya. Tapi ini iya gambar bubur yang nggak keras ya gitu. Kan. Oke, ada Jadi, ada yang harus bertugas. Oke, Selamat bertugas. selamat bertugas. Ya. Sampai jumpa. Bahagiakanlah mereka gitu. Oke. Bikin mereka selalu tertawa. Sebentar, kita. Oh, oke, sudah mau. Sebentar. 3 menit. Oke. Jadi tadi udah dapat masukan dari pertanyaan-pertanyaan apa sih Mak Bedunduk ini, apa sih Mak Bia ini gitu loh, dari orang Jawanya langsung gitu loh, yang memang kesehariannya mungkin pernah emang lingkungannya menggunakan- di situ. Gitu. Jadi, seperti biasa, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang sudah ya di like video ini, nggak di like juga nggak masalah. Ya kan, kita nggak memaksa tapi harus. Sama diklik tombol loncengnya. Sama jangan lupa follow IG kita yang belum follow ya. Follow IG. Pokoknya IG-nya tuh gampang banget. Ini akan sering muncul kan kalau ini? Iya, kayak- pastinya. Lu nggak pernah nonton ya dari episode pertama nih malah. Ya juga ya. Mana sih? Agak gini, nonton muka sendiri tuh kadang Agak canggung ya? iya bukan. Iya, tapi Yang gue pikir penampilan gue terus kayak gini. Ya kenapa? Iya, Emang kemudian gue kenapa? nggak nonton kan. Emang kenapa penampilan? Hah? Penampilan emang kenapa? Nggak apa-apa. Gue tuh jadi kritik terhadap diri sendiri. Kritik membangun ya. Jadi kayak gue lagi nontonnya terus gue ini, tapi dia cuek yang di dalam. Bangun gitu. Jadi akhirnya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Oke, baiklah kalau begitu. Tetap nyambung bersama gua Abram, dia Alam. Gua Alam, dia Abram. Akhir kata? Kita titik dong kalau akhir kata. Kenal lagi. Oke, kita beda tahun. Kita beda tahun. Tuh kan gue megang rokok.